Pak, berkatilah kami hari ini. Engkau sendiri yang akan membawa kami dalam cita-cita dan hati yang terus mengenal akan kebenaran. Dan pimpinlah kami akan mengenal akan diri sendiri dan khususnya melalui pengetahuan firman. Seolah kami sudah kami tunduk, takluk, dan gentar akan Kau, sehingga kami tidak sembarangan berpikir tentang keberadaannya, dan khususnya hari ini menyelidiki serta menerima dengan iman kami melalui firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Bimbinglah kami dan kami serahkan hati kami, ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang penting ya. Nah, kita akan melihat pada PowerPoint ini, ada tema yang banyak ditanyakan kepada saya, dan khususnya hal-hal belakangan ini, karena banyak orang yang semakin banyak dari tetangga kita dan juga orang-orang yang ingin mengetahui tentang iman Kristen dan banyak pertanyaan. Dan yang paling menarik itu adalah mereka membalikkan fakta-fakta dan kemudian saya menerima hal-hal yang mungkin bagi kita bisa kita pelajari dengan baik. Satu judul yang saya buatkan itu adalah Allah tidak bisa melakukan apa. Jadi ini satu pertanyaan. Dan kemudian di bawahnya saya beritahukan tentang tiada hal yang mustahil baginya. Dan ini sangat jelas ya. Jadi apa yang Allah tidak bisa lakukan dan kemudian apa yang mustahil bagi Allah. Ya. Nah, saya akan membahas beberapa hal penting di sini. Ada 7 poin, kita ada 8 poin ya, secara menyeluruh. Kalau bisa kita bahas secara eh, berurutan dan itu sangat baik sekali. Ya, kita akan belajar dan mohon pertolongan daripada kita semuanya hari ini supaya kita bisa menyikapi dan juga memahami dengan sungguh tubuh dan hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kenapa? Karena hal ini adalah hal yang tidak seperti pada umumnya dan kita lebih khusus gitu ya. Dengan satu tema sifat-sifat Allah yang jelas bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa dan Dia Maha Segalanya. Nah, Allah tidak bisa melakukan apa, maka kita akan berpikir, "Loh, Allah itu kan bisa melakukan segala sesuatu. Dan bagaimana Allah tidak bisa melakukan segala sesuatu yang dia mau kan dia bisa lakukan. Tuh. Memang betul, Allah itu bagi Allah tidak ada mustahil baginya. Dan itu kita bisa lihat dari ayat firman Tuhan seperti Lukas pasal 1, ayat 37, Matius 19 ayat 26, Markus 10 ayat 27, ataupun dalam kitab Kejadian 18 ayat 24. Nah, saya ingin kita belajar tentang Allah itu tidak bisa merubah dirinya. Apa artinya? Allah itu tidak mungkin mengubah rencananya. Allah tidak mungkin menggantikan rencananya karena dia mempunyai satu pemikiran-pemikiran yang seperti manusia. Jadi bisa, oh keliru, oh saya tidak tahu, oh saya belum ngerti, saya belum berpengalaman. Bagi diri Allah dan keberadaan Allah tidak ada hal yang seperti itu. Dan jangan pernah berpikir Allah seperti kita. Ya, ini yang penting. Jadi dasar daripada hari ini kita akan berpikir mengenal akan firman Tuhan, apa yang tidak bisa Allah lakukan itu bukan seperti yang kita pikir, ya. Bukan seperti apa yang menjadi pikiran kita dan juga pengetahuan kita, pengenalan kita. Nah, kita akan belajar Allah tidak berubah. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah adalah tidak bisa merubah dirinya, rencananya, dan semua yang ada pada dirinya. Dan Allah tidak akan merubah itu. Dan Allah tidak akan menjadikan dirinya bukan Allah. Nah, immutability atau immutabilitas Allah di dalam kitab Maliaki dikatakan bahwasanya aku adalah Tuhan. Aku tidak berubah. Hai kamu Bani Yakub, kamu tidak akan lenyap. Jadi artinya bahwa Allah tidak akan membuang Israel, Allah tidak akan membuang orang percaya, dan Israel dan orang percaya itu di dalam Kristus nanti menjadi satu, dan dikatakan dalam Yakobus juga sama. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Jadi malaikat mengatakan, aku Tuhan yang tidak berubah. Immutability daripada Tuhan itu Allah tidak pernah berubah rencananya. Kalau dia sudah janji tidak mungkin dia menyangkalinya dan itu semua adalah dalam diri Allah, kemandirian Allah, kesempurnaan Allah dan Allah itu
serba tahu dengan tuntas, bukan seperti kita. Jadi dalam Yakobus dikatakan bahwa segala hal yang Allah kerjakan itu pasti terang, pasti sempurna, dan pasti berhasil, dan tidak ada pekerjaan yang tidak berhasil. Mazmur 102 juga sama, dikatakan langit dan bumi akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi yang pertama adalah apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Allah tidak bisa merubah karena dia bukan manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia Allah yang sempurna. Jadi dia tidak bisa merubah apapun yang berasal dari dirinya, rencananya, keberadaannya, dan bahkan Allah tidak berubah karena ada Kristus menjadi manusia. Allah tidak berubah. Nah, nanti ini ada satu seri khusus yang saya akan berikan. Dan buktinya apa? Yaitu seri mengenai tentang satu sifat daripada Kristus. Ya. Jadi Kristus kemanusiaannya itu apakah kemanusiaan Kristus itu akan berlangsung hanya pada saat Yesus menjadi manusia atau Kristus itu karena tidak berubah, maka seluruh asal usul kemanusiaannya itu ada dalam diri Allah. Jadi kemanusiaan Kristus yang dilahirkan, yang ada, yang menjadi tubuh dan darah daging itu tidak merubah keberadaan Allah, termasuk keberadaan Kristus. Kenapa? Dari sini kita belajar. Jadi Allah tidak berubah. Jadi waktu dia menjadi manusia, Allah tidak berubah. Dia ketambahan tapi tidak berubah. Dia ketambahan dengan kemanusiaan Kristus, dia tidak berubah. Kenapa? Karena kemanusiaan Kristus itu cikal bakalnya, asal usulnya adalah berasal dari kuasa dalam diri Allah sendiri. Jadi yang keluar dari diri Allah dan dikerjakan oleh Roh Kudus dan di dalam rahim Maria menjadi tubuh berdarah daging. Logos itu menjadi manusia. Apakah itu merubah Allah? Jawabannya tidak merubah Allah. Karena dari sifat Allah ini. Jadi Allah bukan manusia. Waktu dia menjadi manusia pribadi Yesus yang kedua, dia tidak berubah. Kenapa? Allah tetap sama. Dan kita percaya ini adalah satu kebenaran. Dan ini sudah dirumuskan oleh Imam Kalvin. Yesus satu pribadi, satu roh, dan memiliki dua kehendak, dua natur, dua sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dan itu hanya ada dalam diri Kristus dan tidak ada pada siapapun, baik itu yang ada di langit, di bawah langit, dan bahkan yang ada di surga, tidak ada yang seperti Kristus. Jadi jelas ya. Yang kedua apa? Allah tidak bisa berdusta, berbohong. Jadi kalau kita manusia karena keadaan kondisi dari kecil kita sudah dengan sendirinya kita yang jatuh dalam dosa, kita bisa mengatakan kebohongan, tidak mengakui kesalahan. Bahkan seekor anjing pun kalau dia berbuat salah, kadang-kadang dia pura-pura tidak bersalah. Sampai ke anjing pun bisa seperti itu. Jadi sifat daripada Allah yang tidak bisa dia lakukan adalah Allah tidak bisa berbohong. Jadi sifat Allah jangan memaksa, oh Allah itu mungkin ada kelirunya, oh dia mungkin bisa mengatakan seperti terbatas dan kemudian tanda petik dia berbohong karena dia ngomong A jadi B, B jadi A. Tidak ada. Bagaimana Allah bisa menjadikan Abraham itu bapak bangsa dan kemudian anak cucunya kemudian keturunan seperti bintang di langit. Satu anak pun dia nggak ada. Apa Allah bohong? Enggak. Kenapa enggak? Karena rencananya jauh lebih sempurna dari kita dan dia menyediakan segala sesuatu ada di depan dan jauh daripada pikiran yang bisa dipikirkan oleh Abraham. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Nah, sekali lagi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kalau manusia, ya berdusta. Kalau manusia, ia menyangkali. Kalau manusia, ya pura-pura. Kalau manusia, ya menutupi kesalahannya. Manusia, ya bohong. Begitu. Dan kita semua adalah manusia yang jatuh dalam dosa yang hampir sama semuanya. Dan tidak ada orang satu manusia di dunia ini yang tidak pernah berbohong. Satu kali pun tidak ada berbohong. Dari kecil sampai dia besar. Setelah kalau ada orang mengatakan demikian, dia adalah orang yang paling bohong dari segala kita yang berbohong. Ya. Nah, siapakah yang tidak pernah berbohong? Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah berbohong, ya dia itu tanda petik setara dengan Allah. Sejajar dengan Allah dan dia adalah sendiri. Karena tidak ada manusia yang tidak berbohong selama hidupnya dan dia suci kudus. Pastilah dia bukan manusia biasa seperti kita. Kenapa? Karena dia adalah manusia Allah.
Dan itu adalah dalam iman kita. Aku bukanlah manusia sehingga Allah itu menyesal dan aku berdosa. Bukan anak manusia sehingga Allah menyesal. Masakan firman Tuhan tidak dilakukan dan berbicara tidak ditepatinya. Titus pasal 1 ayat 2. Dengan pengharapan akan hidup yang kekal dikatakan di sini. Ya, dengan pengharapan akan hidup yang kekal, saya akan jelaskan di sini. Nah, perhatikan baik-baik dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Ya. Dikatakan bahwa satu kalimat yang betul-betul satu keinginan manusia untuk menantikan dan mengharapkan. Apa yang diharapkan? Sebelum permulaan zaman telah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bayangkan dari sebelum permulaan zaman. Sebelum semua ada, Allah tidak berbohong dan tidak ada satu kalimat Allah, satu ucapan dan Allah itu berbohong. Jadi kalau Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, aku akan mengangkat engkau menjadi raja, aku akan menjadikan engkau mulia seperti itu. Maka segala jalan kita hadapi seolah-olah mungkin pikiran kita itu, apa yang menjadikan saya sebagai seorang pemimpin, saya aja masuk penjara. Nah itu pikiran kita yang sangat terbatas. Tapi Allah sudah merencanakan satu persatu. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah, dalam mana Allah tidak mungkin berdusta, kita mencari perlindungan oleh dorongan yang kuat untuk menjangkau harapan yang terletak di depan kita. Dan bayangkan baik-baik bahwa apa yang dijanjikan, diharapkan, dan diberikan kepada kita oleh Allah, Allah sudah tahu yang bagaimana akhirnya dan bagaimana semua diselesaikannya. Jadi kalau kita kan nggak tahu. Jadi bagaimana saya mengharapkan dengan pengharapan yang betul-betul sempurna dan tidak berubah dan dikatakan bahwa Allah menjanjikan memberi kita pengharapan dan dia tidak berbohong. Dikatakan ini sudah dijelaskan. Nah kita lihat sekarang yang ketiga. Nah tadi dikatakan yang pertama adalah tidak berubah, tidak berdusta, tidak berbohong dan sekarang Allah tidak menyesal seperti manusianya. Sekali lagi, jadi pikiran manusia dengan pikiran Allah itu beda. Jadi Allah tidak menyesal seperti manusia. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dan ia tidak menyesal atau tidak tahu menyesal. Nah, coba kita akan lihat, saya perlihatkan PowerPoint-nya. Jadi kita belajar. Nah, ini. Nah, oke, kita PowerPoint. Nah, dikatakan di sini, dalam 1 Samuel 15 ayat 29, bahwa Allah tidak berdusta, ia tidak menyesal. Ia tidak berdusta, ia tidak tahu menyesal. Dan kemudian orang bertanya, dalam kejadian 6 ayat 6 atau 1 Samuel 15 ayat 11 tertulis, Allah itu bisa menyesal. Nah, perhatikan. Jadi bahasa Allah menyesal adalah Allah menyatakan istilah menyesal itu dia menyatakan bukan seperti manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi dia menyatakan menyesal seperti perasaan manusia yang menyesal. Bukan dalam hal ketidaktahuan, keterbatasan, kebodohan, bukan. Tapi menyesal kenapa? Karena ada perasaan iba, ada perasaan belas kasihan. Jadi Allah menyesal. Kenapa kamu tetap benci saya? Kenapa kamu keras kepala seperti Fir'aun? Aku menyesal. Dan seperti dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Mengapa manusia tidak bertobat? Dan perasaan menyesal itu bukan menyesal, aduh aku menyesal salah ini. Aduh aku menyesal. Bukan itu. Bukan seperti manusia. Jadi dia memakai bahasa manusia untuk menyatakan arti belas kasihannya itu supaya manusia menangkapnya. Jadi 1 Samuel 15 ayat 29 dengan ayat 11 tidak bertentangan dengan Kejadian 6 dan pasal 6. Kenapa? Karena itu menjelaskan tentang Allah yang menyatakan diri supaya manusia mengerti mengapa Allah menyesal. Allah itu penuh dengan belas kasihan dan dia menyesal kenapa kamu sudah diberi berkat, diberi kasih, diberi kesetiaan, kok tetap kamu melawan saya. Kok tetap kamu tidak tahu? Nah, itu ya, jadi artinya. Nah, sekarang kita lihat, Allah tidak menyesal. Jadi ini satu perasaan yang kemudian Allah menyatakan itu kepada manusia, dikatakan bahwa Allah tidak berdusta dan dia tidak menyesal seperti kita yang penuh dengan kelemahan. Jadi menyesal yang satu adalah menyesal karena iba, karena perasaan yang begitu dalam mencintai manusia dan manusia tetap tidak menganggap, nah ini penyesalan ini positif, kudus. Tapi yang Allah tidak misal seperti manusia, itu penyesalan yang jatuh dalam natur dosa. Ya, oke, sekarang kita lihat yang keempat.
Alat tidak berpikir, bertindak seperti manusia. Nah, ini yang jarang orang pikir. Kenapa? Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dikatakan dengan jelas. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Allah tidak bertindak berpikir seperti manusia yang jatuh dalam dosa, yang terbatas adalah ciptaan. Kalau Allah pencipta tidak terbatas, dia di luar waktu, dia tahu semuanya. Jadi di sini kita belajar satu hati yang terpaut pada Tuhan dengan kuat sekali dan tidak ada pribadi lain yang menjadi jaminan dari kita kecuali pribadi ini adalah ya Allah sendiri. Jadi Allah tidak berpikir seperti manusia. Jadi kita selalu berpikir jatuh di dalam kelemahan-kelemahan dan preferensi dan juga keinginan-keinginan kita yang cenderung ke kiri ke kanan seperti Daud jatuh dalam dosa, seperti Abraham juga sama, seperti Salomo juga, dan hampir semua manusia yang bersama dengan Tuhan pun tidak luput daripada jatuh dalam dosa. Apalagi seperti Petrus, seperti Thomas yang meragukan Tuhan, seperti Petrus yang menyangkal Tuhan, dan bahkan kalau kita lihat seperti Yudas yang mengkhianati, yang melihat semua kebaikan Tuhan, tapi dia tetap tidak mau bertobat. Dalam arti dia tidak mau menerima Kristus yang mati dan dia jual itu. Nah, sekarang kita akan melihat dari empat hal ini dikatakan dengan jelas bahwa dasar pemikirannya adalah Allah bukan manusia. Allah tidak berpikir seperti manusia. Allah tidak bertindak seperti manusia. Allah tidak merencanakan seperti manusia dan Allah tidak bisa berdusta, berbohong, menyesal dan pikiran Allah bukan pikiran kita. Allah berpikir bukan seperti kita dan Allah berpikir dengan sempurna. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia mengatur segala sesuatu apapun yang ada dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tidak nampak sampai nampak. Nah, kita akan masuk dalam Allah yang maha tahu. Nah, perhatikan ya. Mazmur 139. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah engkau ketahui. Jadi artinya apa? Allah tidak bisa tidak tahu. Nah, maha tahu Tuhan menjadikan Tuhan tidak mungkin dia tidak tahu, termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa manusia dan dosa yang akan mendatang, yang akan terjadi, yang masih jauh ke depan belum ada manusia. Tuhan tahu akan terjadi dosa dalam tanda petik. Kalau itu ada dalam pengertian Tuhan, dalam pikiran Tuhan, maka Tuhan akan merencanakan, menetapkan segala sesuatu yang ada termasuk dosa di dalam kekudusannya, di dalam kebaikannya, di dalam keadilannya. Jadi bukan Tuhan yang tahu, tapi Tuhan sudah tahu dalam rancangan, dalam kehendaknya, dan dia sudah mengplot semuanya. Dia sudah merancang semuanya, dan tidak ada yang dia tidak tahu. Oh, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan terus keheranan. Kenapa aku bisa manusia jatuh dalam dosa? Karena aku menciptakan kamu baik. Aku ciptakan kamu kan yang sempurna. Loh, kenapa kok demikian? Tuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan dengan baik dan bagus dengan tanda petik dengan sempurna itu. Dia menguji semua yang diciptakannya itu dengan kehendaknya sendiri. Dengan pengujian itulah dia sedang menyediakan satu keindahan, satu bukti bahwa dia adalah Allah Maha Kasih, dia adil dan dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ini menunjukkan sikap dia dan kemuliaannya. Jadi kita harus melihatnya bukan, oh kenapa ada dosa, kenapa Tuhan tidak memperingati, kenapa Tuhan menjadikan orang bisa jatuh dalam dosa. Sebenarnya itu pikiran kita, pikiran yang tidak sejajar dan tidak berpikir seperti Allah. Apa yang Tuhan pikirkan sempurna kita terima dengan baik dan kita kemudian mengolahnya dan jika pikiran kita tidak sampai maka dikatakan Allah tidak mungkin tidak tahu. Allah maha tahu dan Allah tidak akan tidak mau tahu. Bukan hanya tidak tahu, Allah maha tahu. Jelas ya, jadi Allah maha tahu. Yesaya 49 ayat 90 juga, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Memberitahukan dari mulanya yang akan terjadi kemudian, dari zaman purba kala apa yang belum terlaksana, pasti akan terlaksana. Jadi Allah tidak mungkin gagal. Allah tidak akan melakukan kegagalan. Allah tidak akan tidak tahu. Dan Allah pasti tahu dan Allah pasti berhasil. Nah, yang ke-6. Allah Maha Kuasa. Allah yang berdaulat dan dia Maha Kuasa. Nah, oke ya. Nah, kita akan belajar ini. Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat.
omnipotent. Jadi kan tadi omniscience kan. Nah, kita lihat ayat 42 itu ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup, engkau berkuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Daniel 4:35. Semua penduduk di bumi itu dianggap remeh-temeh oleh Tuhan. Kenapa? Memang kamu siapa? Raja-raja itu. Memang kamu siapa? Aku ingin mengangkat kamu. Aku akan turunkan kamu. Ia bertindak menurut kehendaknya terhadap balapan para langit atau penduduk bumi atau semua raja-raja. Bahkan malaikat-malaikat itu diperintah oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Siapakah kamu sebenarnya? Sehingga engkau melawan Tuhan. Hai Raja Fir'aun, hai Raja Nebukadnezar, hai Assyria, Persia, dan bangsa Medo Persia, bangsa Babilonia, dan bangsa Romawi. Saudara, tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Dikatakan, apa yang kau buat? Tidak ada yang dapat menahan tangannya, dan yang dapat berkata, apa yang kau buat? Nantang Tuhan, nggak ada. Dan yang ketujuh adalah alam mahadir. Apa sih mahadir? Allah tidak mungkin tidak ada. Mana Allah nggak ada? Aku tantang Allah. Di mana Allah itu ada? Sebenarnya Allah itu tidak mungkin tidak hadir dalam arti menjangkut segala sesuatu dan dia tahu bagaimana menjangkut. Waktu kita tanya, bagaimana Allah menjangkut? Ya, kamu tidak tahu kenapa. Kita kita itu dalam dalam kontrol Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Tuhan nggak ada seperti Tuhan kita kendalikan saja. Dulu orang juga mana Tuhan nggak ada. Jadi sepertinya kita tidak mengenal hadirat dari Allah. Mana Allah hadirnya ada gitu. Setelah waktu kita berjalan dan kita mulai berpikir, kenapa ini terjadi? Kenapa ini? Kenapa saya jadi ditangkap? Kenapa ini? Dan kamu baru tahu Allah hadir dengan segala moralitas. Allah hadir dengan segala kebaikannya. Allah hadir dengan kemudian membawa seorang penjahat itu akhirnya bertobat. Penjahat di sebelah kanan Tuhan, sebelah kiri kanan Tuhan, di sebelah Tuhan itu salah satunya bertobat. Dan kemudian waktu dia bertobat, dia baru tahu. Jadi rancangan Tuhan itu baik itu. Saya lawan, saya caci maki Tuhan. Akhirnya dia tobat. Kenapa? Karena melihat hadirat Allah. Bagaimana sikap Tuhan, bagaimana kehidupan Tuhan. Dan perampok ini bajingan ini akhirnya mengakui. Jangan lupakan aku. Jangan lupa kebenaran. Jangan lupa salib Tuhan. Jangan lupa Golgota. Jangan lupa. Karena Tuhan hadir selalu. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan bahkan kau tergeletak, kau jatuh dan tidak bisa bangun. Aku bangkitkan kamu. Dan bahkan kamu mati sekalipun, aku akan tebus kamu dan aku akan bangkitkan kamu. Jadi mayat pun kamu akan hidup. Dan itu adalah kuasa hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, Allah suci tidak mungkin berdosa. Jadi Allah tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Jadi kalau Allah menetapkan dosa, jangan mengatakan bahwa Allah itu berdosa. Dan dia menetapkan dosa, jadi Allah berdosa. Bukan. Saya beri ilustrasinya. Nah, kita baca apa buku saja. Apa 1:13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. 1 Yohanes 1:5. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Suci, tidak ada bayangan. Perhatikan, seorang polisi bertanya kepada bajingan yang membunuh, merampok dan kemudian memutilasi gitu ya. Dan waktu saya jadi polisi saya tanya, apa yang kamu lakukan? Oh, ini lakukan ini dan dia lakukan ini dan kemudian saya cincang dia, saya ikat dia, kemudian saya taruh dia di tempat yang gelap itu dan kemudian disitulah saya mulai memenggal kepalanya dan satu persatu dengan telitinya dipenggal di mananya dan pakai pisau apa. Nah, waktu seorang polisi yang menginterogasi atau yang menginspeksi menyelidikinya dan dia menuliskan data itu diketik atau ditulis tangan teman. Apakah polisi itu ikut berdosa waktu dia melakukan dosa? Jawabannya tidak. Polisi itu tidak berdosa, dia tahu bagaimana perbuatan dosa dilakukan, tapi dia tidak dihukum. Tidak semua pengetahuan dosa itu membawa kita dalam hukuman, sama seperti Allah. Allah tahu semua itu dosa, tapi dia bukan yang melakukan dosa. Dia yang berdosa siapa ya? Kata kajian itu. Waktu Tuhan melihat semua dan apa yang dilakukannya, dan kita memberitahukan, nah kamu kenapa melakukan ini? Kenapa kamu sudah diberi kebaikan bagian jadi seperti kamu jadi perampok, jadi pemperkosa berzina seperti ini. Nah di situ kita tahu bahwa Allah sudah memberikan segala curahan berkatnya. Matahari dan hujan diberikan kepada orang baik dan orang benar.
Kenapa engkau melawan Tuhan? Jadi Allah yang suci, yang tidak berdosa, matamu seperti yang terlalu suci melihat kejahatan dan engkau tidak memandang kezaliman. Jadi kita melihat apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan adalah Allah tidak mungkin tidak suci. Dia selalu suci. Allah tidak mungkin menghasilkan keburukan, kegelapan, dan tidak ada bayangan yang gelap dari setiap keputusan Tuhan. Jadi waktu Yusuf berkata pada saudaranya, kami itu hati ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, mereka-reka yang gelap, mereka-reka mencurigai, berpikir yang negatif terus menerus. Tetapi Allah tidak berpikir seperti kamu. Hei manusia bejat seperti kamu. Engkau yang manusia yang rusak mentalmu. Tuhan mengatakan bahwa Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan kita bersyukur hari ini kita belajar ini. Dan ini dijamin bagi kita bahwa Allah tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti katakan dia tidak berubah, dia tidak berbohong, dia tidak mengubah rencananya dan dia bukan Allah yang tidak tahu. Dan kemudian Allah tidak menyesal seperti kita menyesal. Kalau Allah bisa menyesal karena dia keliru, waduh itu bukan Allah. Dan keempat, dia bertindak dalam segala sesuatu bukan seperti kita berpikir, kita merencanakan, dia merencanakan, dan dia seluruhnya itu dalam Tuhan itu adalah jalan yang sempurna dan tidak ada jalan yang bengkok dan salah. Dan jalan kita bengkok tapi rencana Tuhan itu sempurna. Bahkan jalan-jalan kita yang bengkok pun di dalam dosa-dosa kita itu di dalam kuasa lindungan dan di dalam kuasa pembentukan Tuhan semua terjadi dan itu penuh dengan misteri dan dikatakan bahwa Allah menjadikan itu dengan sangat indah. Jadi kalau kita lihat seorang pelukis, kenapa seorang pelukis itu harus menghadirkan seluruhnya dan terakhir dia memberikan satu sentuhan dan waktu keindahan lukisan itu menjadi bagus setelah semua dilukis orang nggak tahu ini kenapa ya ini lukisan apa ini dan kemudian dia mengambil satu warna yang hitam dan kemudian dia pengen seperti dia masukkan ke dalam satu kopokan gitu kan dan kemudian dia pakai tangannya dan kemudian dia menghiasi dengan hitam itu kan dan waktu kemudian terjadi wah orang semua kaget jadi tadi yang putih yang merah yang kemudian kuning kita belum tahu apa yang terjadi begitu diberi kegelapan itu hitam itu dan dijadikan wah kita baru tahu bahwa ini adalah Kristus yang di Golgota yang disalibkan dan begitu indahnya dengan sentuhan tangannya itu dan waktu kegelapan itu dinyatakan dan langit yang gelap hati yang gelap dari seluruh orang Farisi ahli Taurat hati yang gelap dari Yudas dan kemudian dinyatakan dan dibentuk semuanya wah kita baru tahu inilah satu keindahan dari lukisan Tuhan dan hidup kita. Ya, mari kita bersyukur, kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan. Ya, mari kita